Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Setiawan dari kelompok 2 beserta 4 teman saya yaitu ada Pipi Lutfia, Rifa Mulyani, Jisi Rahma Julianti, dan Desti Julianti. Baik, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai materi deret geometri. Nah, deret geometri adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau unlimited. Nah, deret geometri ini terbagi menjadi dua, yaitu ada deret konvergen dan deret divergen. Mengenai kedua jenis deret geometri ini, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya berikutnya. Deret geometri tak hingga konvergen. Konvergen artinya memusat atau tidak menyebar. Deret geometri tak hingga yang konvergen berarti deret geometri yang masih memiliki limit jumlah. Syarat deret geometri tak hingga jenis ini adalah rasio berada di antara negatif 1 dan 1, yaitu negatif 1 kurang dari R kurang dari 1, atau R kurang dari 1. Untuk jumlah tak hingganya dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya yaitu S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Dengan keterangan S tak hingga yaitu jumlah suku tak hingga, sedangkan A yaitu jumlah suku pertama, dan R yaitu rasio. Deret geometri hingga divergen, divergen artinya menyebar. Deret geometri tak hingga yang divergen berarti deret geometri tak hingga yang tidak terbatas jumlahnya. Syarat deret geometri tak hingga yang divergen adalah R kurang dari min 1 atau R lebih dari 1. Untuk jumlah tak hingganya dirumuskan sebagai berikut. S tak terhingga sama dengan tak terhingga. Contohnya itu yaitu 2 tambah 4 tambah 8 tambah 12 tambah 16 tambah 32 dan seterusnya. Halo semuanya, di sini aku mau kasih salah satu contoh soal. Contoh soalnya tuh misalnya aku memiliki satu buah bola basket yang dijatuhin di atas ketinggian 60 meter. Nah, pasti kan memantul sampai 1-3 kali pantulan. Kira-kira berapa ya lintasan yang dilalui dari atas sampai ke bawah sampai berhenti si bolanya tuh? Nah, di sini kita sudah masuk ke penyelesaian. Nah, dalam soal disebutkan bahwa yang ditanyakan itu panjang lintasan bola sampai berhenti. Nah, untuk mencari panjang lintasan bola sampai berhenti, kita perlu menjumlahkan lintasan turun dan lintasan naik. Nah, sedangkan kita kan belum tahu nih berapa lintasan turun dan berapa lintasan naiknya. Jadi kita pertama akan mencari dulu nih lintasan turun dan naiknya. Bentuknya dulu ya. Jadi kita tuliskan 1 per 3 dikali dengan 60. Hasilnya itu 20. Lalu kita tulis nih, jadinya 60 tambah 20 tambah. Nah, kita ulangi lagi cara tersebut dengan 60-nya diganti dengan 20. Hasilnya 20 per 3. Tambah sampai dengan seterusnya. Pakai cara yang sebelumnya ya. Lalu diketahui, A-nya itu kan 60. Lalu R-nya itu 1 per 3. Nah, tinggal masukin ke rumus S tak terhingga sama dengan A-nya diganti dengan 60 per 1 dikurangi 1 per 3. Lalu kita tinggal kurangi aja nih, yang 1 kurangi 1 per 3 itu kan jadinya 2 per 3. Nah, habis itu kita gimana caranya biar mereka tuh bisa dijumlahkan kan, karena itu susah. Nah, jadinya itu kita balik nih 2-nya dengan 3, jadinya 60 kali 3 per 2. Kenapa dikali? Karena kan tadi ada yang dibalikin ya. Nah, karena 2-nya itu dibalikin sama 3. Lalu kita tinggal kalikan yang hasilnya jadi 90 meter. Nah, ini lintasan turunnya udah diketahui nih berapa. Nah, kita sekarang cari lintasan naiknya. Nah, kita cari dulu nih, karena kan
tadi udah disebutin ya ada 20. Nah, kita tinggal lanjutin aja 20/3 dan 20/6 ditambahin sampai dengan seterusnya. Maka si A-nya itu bukan lagi jadi 60 ya, karena ini lintasan naik. Jadinya 20 A-nya. Kita tulis 20. Lalu R-nya masih sama 1/3. Kita tinggal masukin rumusnya, tapi A-nya ingat, A-nya bukan 60 lagi, tapi 20. S teter hingga sama dengan 20 per 1 dikurangi 1/3. Hasilnya 20. Tadi 1 kurangi 1/3 itu 2/3. Lalu kita balikin lagi kayak tadi. Jadinya 20. Jadinya 20 dikali 2/3. Nggak dibalik ya, maaf, dibalik jadi 3/2. Jadinya 30 meter. Nah, karena yang ditanyakan itu kita harus menjumlahkan lintasan naik dan turun, jadi kita dapat simpulkan, jadi panjang lintasan bola adalah itu tadi 90 meter dari lintasan turun, 90 meter ditambah dengan lintasan naik yaitu 30 meter dan hasilnya 120 meter. Nah, jadi begitu cara penyelesaiannya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai materi dari geometri. Semoga teman-teman paham ya apa yang dijelaskan oleh Teh Desti tadi mengenai contoh soalnya. Dadah, makasih.